Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari, juga saudara-saudara yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama kembali dalam satu Day Praise and Worship. Pada malam hari ini, mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan bersama dengan umat percaya di seluruh dunia yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita, mari kita naikkan pujian kita, mari kita siapkan hati kita untuk kita dipenuhkan dengan firman Tuhan, diubahkan, dikuatkan, diteguhkan di dalam mengikut Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau ya Bapa. Janji-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan telah menguatkan kami Tuhan. Telah memimpin kami sampai pada saat ini Tuhan. Dalam segala masa, dalam segala zaman pergumulan yang ada Tuhan, Engkau tetap ada ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan akan pujian penyembahan kami Tuhan. Yang kami naikkan dari tempat ini Tuhan bersama umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir melawat Tuhan, mengurapi setiap kami, mengurapi setiap yang hadir Tuhan lewat yang mengikuti acara kami ya Tuhan, lewat tayangan live kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang melawat setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa saat ini pimpin kami dari awal sampai akhirnya Engkau beracara di tempat ini ya. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari malam hari ini nyanyi pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari katakan, kami agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mengagungkan
besar dan layak dipuji. Besar Dan layak dipuji. Kami muliakan Engkau, ku muliakan nama-Mu, Tuhan. Mulia Engkau, Yesus, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari malam hari ini renungkan kebaikan Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Dari segala pergumulan kita, Dia terlebih besar. Nama-Mu besar Tuhan. Kau layak dipuji Tuhan. Tiada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Biarlah malam hari ini kami naikkan pujian kami. Kami angkat hati kami untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau di atas segalanya Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Agung Engkau ya Allah yang besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagi Engkau, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi Kau melampaui segala sesuatu Tuhan. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Nama yang besar, menara yang kuat, benteng kekuatan kami. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Angkat nyanyian bagi Tuhan. pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi Tuhan. Muliakan Tuhan, haleluya. Mari katakan ku muliakan, ku muliakan, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab seluruh hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Seluruh hidupku tertuju kepadamu, menyembah-Mu Yesus, Anak Domba Allah. Ku pandang mulia hidup bersama-Mu, ku agungkan Engkau Allahku. Mari katakan seluruh hidup kami tertuju padamu Tuhan. Seluruh hidupku tertuju kepadamu, menyembah-Mu Yesus, Anak Domba Allah. Ku pandang mulia hidup bersama-Mu,
mulia. Karena itu, mari malam hari ini kita umat perjanjian, kita umat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama bergirang, bersorak karena kemenangan di dalam Tuhan. Dalam iman percaya kita malam hari ini, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari hati kita. Kita angkat pujian sebab Engkau Allah sumber kemenangan kami. Kami terima pujian daripadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dimanapun saudara berada malam hari ini, mari naikkan sorak-sorai puji-pujian bagi nama Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari semua katakan, ku terima janji-Mu Tuhan. Allah Bagi kaum Yehuda, kami umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Kami terima janji Allah, ku terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Sebab inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Amin. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya Tuhan. Haleluya, ku terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Sebab inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberi kami, memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Amin. Haleluya. Haleluya. Setiap saat pujian dan pengagungan dinaikkan di hadapan Tuhan, iman kita pun bertambah, iman kita bertumbuh. Malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan Saudara-saudari, Bapak, Ibu yang ada di tempat ini, mari kita merenungkan kembali pujian yang kita nyanyikan tadi. Seberapa besar, seberapa haus kita untuk merindukan penuai yang terjadi di sekeliling kita. Apakah kita selama ini sudah terlalu merasa bahwa
pertolongan Tuhan tidak nampak, atau kita sudah bergumul dengan setiap masalah di sekeliling kita, sehingga kita sudah tidak dapat lagi memiliki roh pujian, tidak dapat lagi menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Mari percaya saudara, firman Tuhan itu Yesus sendiri. Firman itu telah menjadi manusia, dan dalam firman-Nya dikatakan puji-pujian itu mendatangkan kuasa, menghadirkan kehadiran Tuhan di tempat itu, dan mujizat boleh terjadi atas kita. Mari malam hari ini kita terus menaikkan pujian, sebab Dia Allah yang besar, tidak ada yang sebanding dengan Dia, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Mari katakan dengan puja, dengan imanmu, tiada sepertimu Tuhan. Ada sepertimu, pencipta alam semesta. Kau yang beri ketenangan di tengah badai hidupku. Tiada sepertimu, Kau yang penuh kasih dan setia, penuh kasih dan setia. Kau pengharapan kami. Dunia ini Kami percaya ku aman dalam tangan. Mari katakan, Kau Allah perkasa selamanya, terindah, termulia. Haleluya. Tiada yang sepertimu. Kau Allah perkasa selamanya, terindah, termulia. Haleluya. Tiada yang sepertimu, Tuhan Yesus. haleluya. Kami percaya Dalam malamku sinar, ada nyanyian, ada nyanyian sukacita, dan kala fajar berkah, kami umat-Mu menyembah. Kau Allah perkasa selamanya, terindah, termulia. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang perkasa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai yang ke-6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk
atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku. Pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Karena itu kami mau berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah perkasa selamanya, terindah, termulia. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Kau Allah perkasa selamanya, terindah, termulia. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tuhan Yesus. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan perbuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa
segalanya kan indah pada waktunya. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan perbuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan perbuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan segalanya akan indah tepat pada waktunya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu menjaga kami, Allah yang selalu memperhatikan kami. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu malam hari ini kami mau belajar untuk menjaga hati kami, mempercayai bahwa Tuhan itu ada dimanapun, kapanpun, kemanapun Tuhan selalu bersama dengan kami. Mari kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Menjauhi Roh-Mu
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau berserah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau Allah yang dekat dengan kami. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Kau berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu besar, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagi kami, bagiku. Oh, sungguh indah. Mari saya ajak saudara yang ada di tempat ini, kita bangkit berdiri, kita katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Tuhan, sungguh besar, sungguh
Saudara terkasih, malam ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami menyembah Engkau, mengangkat hati kami, tetapi menundukkan ego kami. Kami mau Engkau berbicara bagi kami malam ini, di tengah-tengah semua kesibukan, mungkin kepanikan-kepanikan, oleh karena krisis yang belum juga kunjung berakhir. Tapi malam ini kami mau diberkati oleh Engkau, Bapa. Kami mau Engkau membuka hati kami dan merelakan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami taat, biarlah kami tunduk pada firman itu. Biar kami menyadari sungguh-sungguh bahwa sesuatu yang bernilai kekal itu selalu datangnya dari yang mencipta kami, dari yang ada terlebih dahulu daripada kami, dari yang mengontrol alam semesta, tetapi juga mengontrol hal paling kecil di dalam batin kami yang tidak dilihat oleh manusia manapun dalam dunia ini. Maka malam hari ini kami rindu Engkau berbicara pada kami. Biar ada hati yang rela, yang terbuka di hadapan Tuhan. Untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Yang kami tahu bernilai kekal. Tetapi di dunia ini akan sanggup menuntun jalan hidup kami. Memberi penerang bagi langkah kaki kami dalam dunia ini. Memberi arah dan tujuan yang jelas dan tepat dalam apapun yang sementara kami rencanakan dan akan kami tuju kelak di dalam kehidupan kami dalam dunia ini. Maka Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, berbicara atas nama Engkau. Engkau kuduskan hamba untuk berbicara sesuai dengan apa yang Engkau ingin sampaikan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu ayat saja dari kitab Amsal. Pasal yang keempat ayat 23 sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tentunya kita sudah bisa menebak itu ada di mana. Benar Bapak Ibu, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita satu ayat yang singkat. Amsal 4 ayat yang 23 bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, hati atau hati nurani itu adalah satu istilah yang menggambarkan aspek kesadaran diri dari manusia. Biasanya tempatnya hati itu, saya selalu jelaskan berulang-ulang kali, bahwa itu bertumpang tindih dengan rasio kita. Karena hati itu bukan ada di sini. Walaupun kadang-kadang kalau kita merasa sedih, merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita, kita kok memegang dada ini. Tetapi sebenarnya letak pertimbangan itu bersama dengan rasio itu ada di dalam satu akal kita.
tempat yang menggambarkan kecerdasan kita. Disitulah juga berasal kesadaran diri manusia. Dan di situ juga ada kapasitas rasional internal dari seseorang. Maka hati itu adalah kesadaran batin yang kritis. Hati itu adalah kesadaran batin yang kritis, yang menjadi saksi atas norma dan nilai yang kita akui dan kita terapkan dalam hidup kita. Hati itu adalah kesadaran batin yang kritis, dan dia selalu menjadi saksi dari norma-norma, dari nilai-nilai yang kita akui dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Kompleks nilai-nilai yang berhubungan dengan hati nurani kita itu tidak hanya mencakup nilai-nilai yang kita miliki saat ini, tetapi rupanya itu mencakup seluruh nilai-nilai dari masa lalu hidup kita sampai kepada detik kita mengambil keputusan, atau pada detik kita melakukan sesuatu, atau kita berpikir sesuatu. Itu yang kita koleksi selama perjalanan hidup kita. Itu terletak pada hati nurani yang memutuskan untuk melakukan apa dan tidak melakukan apa. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, hati itu seolah menjadi pengarah bagi kita untuk melakukan yang baik maupun melakukan yang tidak baik. Dalam arah itulah tema khotbah saya malam hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian lain dari kitab Amsal, yaitu Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19, ditulis di situ oleh penulis kitab Amsal demikian: seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saya ulangi sekali lagi. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa lihat apa yang muncul dari hati, apa yang timbul dari hati, itu dicerminkan dengan apa yang kita ucapkan, dengan kelakuan kita, dengan apa yang kita pikirkan dan dilihat oleh orang lain terhadap diri kita. Tuhan Yesus mengkonfirmasi hal yang sama di dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Mari kita lihat bersama itu. Markus pasal 7 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Bunyinya demikian. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ditutup di ayat 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang demikian gambaran hati itu. Maka tema malam hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka kalau firman malam hari ini berkata kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka kita harus dengar firman ini. Jadikan firman ini bagian hidupmu, maka firman itu akan mengoreksi engkau dan membuat engkau menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka kita akan melihat ada 4 hal di dalam bagian ini. 3 hal pertama menyangkut problem yang disebabkan oleh hati yang tidak dijaga secara waspada. Dan yang terakhir adalah bagaimana Tuhan menghargai hati dari seorang yang memiliki hati yang indah, sehingga melalui dia Sang Mesias datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita akan lihat, bagian pertama ada 3 masalah besar yang bisa muncul
akibat hati seseorang yang tidak dijaga dengan segala kewaspadaan. Yang pertama, akan membuat seseorang menjadi keras kepala atau bebal. Yang kedua, akan menyebabkan seorang cenderung mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada orang lain. Dan yang ketiga, hati yang tidak dijaga secara waspada akan menyebabkan tindakan atau kelakuan jahat dari seseorang. Kita langsung akan melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama akan membuat seseorang menjadi keras kepala atau bebal. Keras kepala atau bebal ini adalah sesuatu yang berarti seseorang itu susah diubah. Mindset lama, pemikiran lama di dalam diri seseorang itu menyebabkan dia susah untuk berubah. Dengan perkataan orang, dia susah untuk berubah. Kadang-kadang dengan firman pun, dia susah untuk berubah. Mari kita lihat bagian ini. Itu ada di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-52. Kita lihat bagian ini. Kita buka Alkitab kita sebentar. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-52. Berkata demikian. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Di sini dituliskan. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini ditujukan Yesus pada siapa? Kalau ditujukan Yesus pada orang Farisi, maka saya tidak terlalu mempersoalkan bagian ini. Akan tetapi rupanya bagian ini ditujukan Yesus kepada para murid. Mengapa Yesus berkata begini kepada mereka? Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Oleh karena para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus terus menerus. Dan dalam peristiwa ini, baru saja dalam konteks sebelumnya dikisahkan di situ bahwa para murid mengalami mujizat yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah 5 ketul roti dan 2 ekor ikan menjadi makanan yang bisa dimakan oleh lebih dari 5.000 orang di tempat itu. 5.000 orang disebut di situ hanya untuk laki-laki saja. Anak-anak dan para wanita tidak dihitung dalam konteks itu. Tetapi dalam peristiwa yang di mana ayat yang ke-52 ini muncul, kita lihat di situ. Di situ ditulis Yesus berjalan di atas air. Mengapa Yesus berjalan di atas air? Karena Tuhan Yesus melihat para murid sedang berada di dalam kesusahan. Mereka pada waktu mendayung ditimpa oleh angin sakal, angin yang sangat kuat, sehingga perahu mereka hampir-hampir saja tenggelam. Dan di tengah malam itu berjalannya Tuhan Yesus menghampiri mereka. Dan kalau kita lihat di situ apa perkataan para murid di ayat yang ke-49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, itu hantu, itu hantu. Padahal mereka baru saja berpisah dengan sang guru. Mereka baru saja mengalami mujizat yang dilakukan oleh sang guru kepada mereka dan kepada orang banyak, di mana sesuatu yang belum pernah terjadi pada waktu itu. Orang sebanyak itu bisa makan hanya dengan modal 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa terjadi pada para murid. Dan sekali lagi dituliskan di ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu Saudara, ini para murid, bagaimana dengan kita? Adakah kita yang menonton live malam hari ini sudah sering mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah kita terus mengalami sengsara demi sengsara dalam mengikut Tuhan Yesus? Tetapi di situ ada tangan Tuhan Yesus yang terus menggenggam kita dan kita berulang kali melewati lembah bayang-bayang maut dan tetap Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita jawab sendiri dalam hati kita. Dalam perjalanan hidupku, aku sering mengalami
kesusahan Tuhan. Tetapi kesusahan itu sering Engkau gantikan dengan sukacita. Sering Engkau gantikan dengan sorak-sorai. Kesedihan-kesedihan itu sering Engkau gantikan dengan sorak-sorai. Tetapi dalam hidupku, aku menyadari Tuhan, sesungguhnya aku tidak menjaga hatiku secara waspada. Sehingga akalku yang berkenaan dengan hatiku itu terus menerus tidak mengenali Engkau Sang Juru Selamat yang terus berada dekat dengan aku dan terus menggenggam tanganku melewati sesuatu peristiwa demi peristiwa yang menyulitkan dalam hidupku. Bahkan ketika aku dapat berkat yang melimpah dari Engkau, di situ aku sering melupakan Engkau. Aku sering terlalu terpaku pada berkat yang Engkau berikan dan tidak pada Engkau sumber berkat yang memberikan berkat itu. Bapak Ibu Saudara, apakah kita seperti para murid yang sudah mengiring Tuhan Yesus detik demi detik bersama dengan Kristus? Tiap kali kita baca firman Tuhan, tetapi hati kita selalu goyah dengan segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu masalah menimpa kehidupan kita, pada waktu kita mendayung di tengah-tengah angin dunia ini seperti angin sakal yang dihadapi oleh para murid, kita seolah-olah menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Bahkan pertolongan uluran tangan daripada Tuhan kita anggap itu sesuatu yang berbeda daripada pertolongan yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Mungkin kita anggap itu datang dari kuasa lain yang harus kita abaikan, oleh karena kita sungguh-sungguh tidak percaya kepada Dia. Ini poin pertama. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya hatimu, pikiranmu tidak tinggal tetap degil dan tidak menerima firman yang mau Tuhan kasih tahu sama engkau. Hal yang kedua, orang yang tidak jaga hati secara waspada itu akan cenderung mengeluarkan kata-kata yang buruk yang muncul dari dalam hatinya. Kita lihat, kita baca dulu Matius pasal 12 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Kita buka bersama. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Saya bacakan untuk kita. Ayat 34 berbunyi demikian. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kalau ini diucapkan Kristus, Tuhan Yesus, Allah kita kepada orang Farisi. Karena apa? Tuhan Yesus mendeteksi bahwa perkataan para Farisi yang menyamakan Kristus dengan Beelzebul, dalam konteks ini kalau kita lihat itu, mereka menyamakan Tuhan Yesus yang mengusir setan dari orang yang buta, ya, di situ ya. Dan yang bisu sekaligus, buta dan bisu oleh karena cengkeraman setan itu. Lalu pada waktu Tuhan Yesus mengusir setan itu, lalu orang Farisi mengeluarkan perkataan kotor terhadap Tuhan Yesus. Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa yang sudah kita bacakan tadi, ayat 34 dan 35. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Karena apa yang kamu ucapkan itu sebetulnya meluap dari dalam hatimu yang jahat itu. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat, kita identifikasi ada dua macam manusia. Macam manusia pertama adalah orang yang mengucapkan hal baik, tetapi hatinya jahat. Macam manusia kedua adalah orang yang mengucapkan atau mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang juga jahat. Ini sama-sama tidak baik di sini. Kalau orang yang pertama,
adalah orang yang mengucapkan hal baik di depan kita, di depan manusia, di depan temannya, di depan saudaranya, di depan orang-orang yang dekat dengan dia. Tetapi padahal di dalam hatinya mengandung muslihat, mengandung teknik-teknik manusiawi hanya untuk menghibur orang itu. Padahal ada sesuatu yang dia maksudkan untuk dia ucapkan itu dan menjerumuskan orang itu dengan perkataannya itu. Ini yang dilakukan oleh para Farisi dalam konteks yang kita baca ini. Dan hal yang sama dilakukan oleh mereka juga adalah mereka pun mengucapkan hal yang jelek, mengidentifikasi Kristus sama seperti Beelzebul. Mereka mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya dari dalam hatinya. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat orang di sekeliling kita, terbiasa dia mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mengucapkan perkara hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya tiap-tiap hari, itu sebetulnya dimulai dari hatinya. Ya Bapak Ibu ya, itu dimulai dari hatinya. Dari mana lagi kalau bukan dari situ? Allah bisa karena biasa. Apa yang ada di dalam hatinya itu akan muncul keluar. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita kembali ke bacaan yang pertama itu. Tuhan Yesus di Markus 7 ayat 20, bukankah dia katakan di situ, sekali lagi saya baca. Apa yang keluar dari seseorang, itu yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Ini dia. Kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Ini hati-hati. Dari dalam hati seseorang kalau sudah ada itu, maka perkataan cenderung akan dia setting untuk mengikuti irama hatinya terhadap orang yang dia maksudkan itu. Bapak Ibu Saudara, maka apabila kita tidak menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, kita akan jatuh pada hal yang kedua ini. Kita cenderung akan mengeluarkan kata-kata yang buruk, mengeluarkan kata-kata yang tidak bermakna, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Bapak Ibu Saudara, malam ini kalau ada di antara Anda yang masih melakukan itu, kita segera mawas diri, kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin bisa minta ampun sama orang di mana kata-kata kasar kita kasih tahu kepadanya. Kita minta ampun sama Tuhan dan kita minta maaf sama orang itu. Dan kita hidup menjadi manusia yang baru. Maka Tuhan berkenan akan engkau. Hal yang ketiga, orang yang tidak menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan akan menyebabkan tindakan yang jahat. Ini ada di Yosua pasal yang ke-7, Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Tapi karena bacaan situ terlalu panjang, kalau saya baca lagi, maka kita akan selesai mungkin jam 10 malam. Maka singkat ceritanya itu konteksnya adalah seorang bernama Akan yang mencuri sesuatu yang tidak diizinkan oleh Tuhan dan Yosua dan bangsa Israel. Saya ceritakan sedikit konteks tentang cerita itu. Orang Israel dalam konteks sebelum bacaan tentang peristiwa seorang bernama Akan itu, orang Israel baru saja mengalami kemenangan demi kemenangan. Mereka baru saja berhasil meruntuhkan tembok Yeriko dengan pertolongan Tuhan tentunya. Mereka mengelilingi tembok Yeriko dan tembok Yeriko kemudian hancur. Di situ ada pertolongan Tuhan yang sangat nyata terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, peristiwa selanjutnya sangat memilukan hati untuk bangsa Israel. Sesudah kemenangan demi kemenangan mereka dapatkan, sekarang mereka mau menyerbu satu kota namanya kota Ai. Di situ tinggal suku bangsa Amori namanya. Pada waktu mereka menyerbu itu, pengintai sudah dikirimkan oleh Yosua. Pengintai balik dan katakan, kita hanya kirimkan 3.000 orang saja cukuplah Yosua. Jangan kita susahkan bangsa ini untuk mengirimkan banyak sekali bala tentara ke sana. 3.000 cukup untuk membumi hanguskan Ai.
Oke, kata Yosua, berangkatlah mereka ke sana. Tiba di sana, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka dihancurkan oleh bala tentara dari yang tinggal di kota Ai itu. 3.000 orang dikejar sampai menjelang ke pintu gerbang dekat tempat kemenangan yang pernah dikasih Tuhan kepada mereka. Sungguh memalukan. Dan diceritakan di situ 36 laskar Israel yang pada waktu mereka meruntuhkan tembok Yeriko, tidak ada satu orang pun yang mati. Akan tetapi hanya untuk menyerbu kota Ai, 36 orang mati. Dan bukan hanya itu, moral pasukan Israel pada waktu itu kemudian menjadi jatuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, usut para usut, ditanya sana sini, rupanya ada biang keladi yang melakukan ini. Itulah Akan. Kata Akan di ayat yang ke-21 Yosua pasal 7, pada waktu dia diinterogasi dan sudah mengaku, Akan berkata begini, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu berada di bawah sekali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, masalahnya terletak pada Akan. Dia tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Padahal pada waktu Tuhan Yesus lagi deal dengan Yosua, demi mereka memenangkan Yeriko. Maaf, bukan Tuhan Yesus. Pada waktu Allah deal dengan Yosua, pada waktu mereka mau memenangkan Yeriko, kata Allah, kata Tuhan Yahweh kepada Yosua, dia berkata apa? Jangan seorang pun mengambil barang-barang rampasan untuk kepentingannya pribadi. Tetapi barang-barang rampasan itu bawalah, dan itu nanti dipersiapkan untuk membangun bait Allah di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Akan tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Kita lihat di sini, dia berkata, aku mengingininya, maka ku ambil. Bapak Ibu Saudara, jika hati tidak dijaga, maka kelakuan buruk akan muncul dari kita. Jika hati tidak dijaga, maka perbuatan jahat cenderung akan kita lakukan. Maka ini dilakukan Akan. Dan akibatnya apa? Dia dilempari batu sampai mati. Orang Israel jatuh moralnya. Dan banyak di antara mereka yang tewas dalam peperangan dengan pasukan yang berasal dari Ai, kota kecil itu, yang seharusnya dapat dikalahkan dengan mudah. Bapak Ibu Saudara, jika engkau hari-hari ini melakukan kelakuanmu buruk, nampak pada banyak orang kelakuanmu buruk, maka puji Tuhan kalau engkau dengar firman Tuhan ini, dan kemudian engkau taruh firman Tuhan ini dalam hatimu, dan engkau sungguh bertobat, engkau kembali lagi kepada jalan Tuhan, dan engkau menjadi malu kepada Tuhan, engkau bertobat sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, dan kemudian berubah tabiatmu. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir, sekarang kita akan melihat berkat Tuhan atas orang yang hatinya baik. Itu cerita tentang Rut. Cerita tentang Rut. Di Rut pasal 1 ayat yang ke-16 dan pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan bagian ini. Rut pasal 1 ayat yang ke-16, saya bacakan untuk kita. Ayat 16 bunyinya demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dan pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17, di situ dengan indah diceritakan. Ayat 13 sampai 17, pasal 4. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan
dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ayat 16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud yang menjadi moyangnya Tuhan Yesus secara jasmani datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, berkat Tuhan tentunya banyak sekali cerita pada orang-orang yang hatinya murni di hadapan Allah. Maria juga ada, gitu ya. Saya sebut yang perempuan-perempuan saja di sini karena tadi cenderung laki-laki semua. Ini bagian pertama. Walaupun para murid ya memang mereka tidak degil dan bebal seterusnya, tetapi Bapak Ibu Saudara di dalam bagian ini khusus kita lihat hati-hati orang-orang yang indah hatinya di hadapan Tuhan. Itu ada Ruth, ada juga Esther, ada juga Maria, tetapi ada banyak lagi juga tokoh-tokoh laki-laki lain yang juga indah hatinya. Hatinya diserahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk ditawan Tuhan, menjadi sarana, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, orang yang serahkan hatinya kepada Tuhan, orang yang jaga hatinya dengan segala kewaspadaan, maka saya yakinkan Bapak Ibu, berkat Tuhan akan mengalir atas kehidupan orang itu. Berkat Tuhan akan mengalir akan kehidupan keluargamu, akan mengalir akan kehidupan pribadimu, akan mengalir bagi kehidupan komunitasmu, akan mengalir bagi kehidupan bangsa ini. Barusan saya melihat di YouTube, saya melihat luar biasa seorang yang bernama Dr. Terawan. Saya kira saya sebutkan saja di sini. Itu anak Tuhan yang cinta Tuhan dan Tuhan pakai dia. Kemarin alat untuk cuci otak, kemudian sekarang lagi mengajukan untuk vaksin Nusantara. Kita doakan ini. Orang-orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan pakai orang itu menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, hati nurani harus dijaga. Hati nurani harus dididik. Hati nurani yang tidak berpendidikan dapat membuat keputusan yang salah. Bagaimana seseorang mendidik hatinya? Ya di dalam doa, baca kitab suci. Terus maju dalam progres imanmu, dalam pengalamanmu tiap hari bersama Kristus. Maka engkau akan dimurnikan hatinya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Demikian khotbah malam ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman ini. Tuhan, kami orang-orang yang lemah, yang kadang-kadang tidak menjaga hati kami secara waspada. Tapi kami mohon dalam pertolongan kuat kuasa dari Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjaga kami, yang menopang kami mohon Tuhan, Engkau jaga hati kami. Dan biar kami punya kemauan juga untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena kami ingin berkat melimpah dalam hidup kami. Kami ingin kesehatan. Kami ingin berkat jasmani. Kami ingin hal-hal yang lain. Kami ingin menjadi berkat bagi orang lain. Maka tolong kami untuk melakukan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah berbicara bagi kami malam ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku mengenapi firman-Mu.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Salam, salam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan di tengah-tengah kita. Dan kami berharap Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang menyapa kita malam hari ini. Marilah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena banyak berkat yang kita peroleh ketika kita menjaga hati kita. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu di tengah berbagai kesibukan kita, pelayanan kita. Saya akan berdoa bagi kita semua. Karena itu mari satukan hati, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pertolongan-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan di tengah-tengah kami. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Hamba-Mu, Pak Fani Kasiki yang sudah menyampaikan. Engkau berkati, Engkau tolong dalam tugas tanggung jawab yang ada. Kami juga memohon berkatilah Tuhan para pemimpin bangsa kami. Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Berkuasalah atas mereka. Supaya mereka memimpin bangsa ini dengan baik. Membawa kemajuan demi kemajuan. Bagi kesejahteraan bangsa kami, bagi kesejahteraan semua penduduk negeri ini. Kami juga memohon ya Bapa, berkatilah pihak keamanan, polisi dan tentara TNI, supaya dimampukan Tuhan menjaga keamanan di negeri kami. Dan juga usaha pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami rindu Tuhan, Tuhan mampukan pihak para medis, dokter, perawat, yang ada di garis depan supaya mereka dimampukan. Khususnya Tuhan, mohon kiranya sekarang ini sedang diupayakan untuk vaksinasi, kiranya itu akan sampai kepada semua penduduk negeri ini. Dan juga kami rindu Tuhan bahwa COVID-19 gelombang kedua ini bisa dihadapi oleh bangsa kami. Pemerintah dengan rakyat bahu-membahu bersama-sama Tuhan terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Berkati juga Tuhan yayasan kami, YPPI Batu di pusat. Tuhan berkati para pengurus supaya ditolong Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka. Agar YPPI ya Tuhan secara nasional menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri ini. KTN minggu depan akan berlangsung. Tuhan menolong panitia, mempersiapkan segala sesuatu. Acara-acara yang sudah disiapkan ditolong Tuhan berlangsung dengan baik. Akan dilaksanakan secara offline juga Tuhan online. Kiranya Tuhan memberkati semua acara Tuhan. Ditolong Tuhan. Baik kami yang ada ya Tuhan menyaksikannya dari daerah-daerah di seluruh pelosok negeri. Bahkan ke luar negeri kami rindu Tuhan setiap tayangan memberkati banyak orang. Iman mereka dikuatkan, diteguhkan. Dan juga ya Tuhan, Tuhan menolong panitia dalam mengatur segala sesuatu. Kami juga memohon berkatilah AMD, YPPI Batu Sumatera bagian selatan dan STT Ebenezer. Tuhan tolong dalam seluruh upaya pelayanan dilakukan. Dan melalui tayangan-tayangan sudah diatur, kiranya memberkati ya Tuhan banyak orang. Ya Tuhan kami rindu Engkau tolong kami mengelola pelayanan ini sebaik-baiknya lagi. Sehingga melaluinya Tuhan banyak orang dikuatkan, diteguhkan imannya. Banyak orang mengenal Engkau dan juga ya Tuhan sungguh melaluinya Tuhan dimuliakan. Kami juga memohon, ya Tuhan berkat-Mu untuk Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini di tengah pergumulan hidup. Biar mereka selalu mengandalkan Tuhan. Tolong mereka, ada mungkin pergumulan-pergumulan khusus. Biarlah mereka mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan berkatilah, ya Tuhan seluruh aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah kami terus dimampukan Tuhan, diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus akan menyertai memberkati Bapak Ibu mulai hari ini besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa minggu depan kembali bersama dengan kami dalam Saturday Night Praise and Worship. Tuhan Yesus memberkati kita. Keep sing and praise for Lord, for He is God. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Jesus, you came to love and to earth, to show the way from the earth to the cross, from bread to bread, from the dust to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Mari bersama katakan, Lord, I lift your name on high.